Oke banget. Mbak pakai headset nanti nggak keluar. Oh, aku punya headset. Headset yang di komputerku. Oke. Udah on itu. Hah? Udah on. Ya, langsung dibuka. Ya langsung tuh. Tutup sekalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dari Rumah BUMN Purbalingga bersama saya Eko Imam Muslimin dan Basuki bahagia sukses dan mulia rezeki. luar biasa sekali ya. Slogan Pak Basuki itu tiada duanya memang ya. Nah, iya. Nah, kemudian ini kita kedatangan tamu siapa ini, Pak? Spesial. Coba. Yang kenal ini. Bukan saya yang kenal. Mungkin kan tadi Pak Bas udah ngobrol nanti ada tamu nih gitu kan. Oh, gitu ya. Ini dari siapa? Dari mana? Oke, siap. Kita kenalan dulu ya. Ini sebenarnya siapa sih yang di tengah-tengah rumah BUMN ini? Wah. Kita dari rumah BUMN, Pak Basuki dari rumah BUMN. Nah, ini adalah tengah-tengah rumah BUMN-nya ya. Selamat datang Mas Mbak. Iya. Mas apa Bapak ini? Bapak Dani. Bapak dan Ibu. Jangan dulu. Kita anak-anaknya ya. Mas Iya. Mbak E. Mas Mbaknya ya. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang ya. Tapi sebelumnya kita akan perkenalan dulu deh sama Mbak-mbak yang satu ini ya. Silakan Mbak, bisa perkenalkan siapa, dari mana, biar teman-teman rumah BUMN tahu ya. Oke, halo, selamat sore ya ini ya. Pagi sore. Ya. Oke. Tapi Indonesia ini Iya. juga tuh, pagi siang dan sore. Untuk yang berada di belahan dunia manapun, Belahan jiwa ya. Iya. selamat sore semuanya. Salam kenal, nama saya Yana Fitria. Biasa dipanggil Jana. Kalau misalnya mau panggil Jana boleh. Sebentar. Namanya siapa? Siapa tadi? Yana Fitria. Terus Panggilannya? Jana. Jana itu gimananya? Jadi tuh kalau ejaan lama, kalau Yana itu kan dipanggilnya depannya tuh J. Nah, itu tuh dulu tuh di perkuliahan semua yang depannya Y itu tuh dipanggilnya J. Kayak misalnya saya kan Yana, terus dipanggilnya Jana. Terus ada Yeni dipanggilnya Jenny. Kayak gitu. Jadi di kampusku dulu seperti itu panggilannya, terus sampai sekarang jadinya panggilnya kayak gitu. Joko nggak dipanggil Yoko. Untung namanya bukan Yasuki ya. Nanti dipanggilnya Jasuki. Jasuke. Jagung susu kedelai. Nanti malah haus loh ini ngomongin minuman. Oh iya. Ham. Kita iya nanti ini ada tiba-tiba bisa ada langsung ada airnya. Oh gitu, mantap. Iya. Oke, siap. Sebelumnya lanjut perkenalan apa udah selesai ini? Lanjut. Kita mau Oke. menggali-gali, mengorek-ngorek, Lebih lanjut. lebih Oke, dalam. siap. Lebih luas. Dan Mbak Jana. Mbak Jana, iya, saya dari HIPMI Purbalingga. Kebetulan saya dipilih menjadi ketua organisasi, kaderisasi dan kelembagaan. Kalau ini ketua umumnya yang ini. Nanti dulu itu Nanti. HIPMI itu makhluk apa itu? HIPMI itu adalah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Oke. Mas muda ya. Oh, terlihatnya saya umur berapa, Bapak? Gimana ini? Kita Kalau itu kayak orang tua. iya, jadi saya gak bapak, kakak. Karena muda ya. Kakak. Iya, Panggilnya jadi Kak berarti. iya, panggilnya Kak aja. Jadi itu ya, HIPMI adalah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Jadi untuk lebih jelasnya lagi, kita ada Nanti sama sang ketua ini. Ketua Umum HIPMI Purbalingga, masternya ya kan, langsung aja. Silakan Bapak. Jadi tadi ada HIPMI, HIPMI Pak ya. Basuki besok mau bikin HIPTI. Apa itu? Apa itu? Himpunan Pengusaha Tua Indonesia. Himpunan Pengusaha Tua Indonesia HIPTI ya. Jadi biar apa? Ada yang muda, ada yang tua. Nah, Ngimbangi ya.
Nah, oke, kita lanjut ke sebelahnya. Sebelahnya. Apa ini? Ngomong. Itu mic, Pak. Bukan snack ini ya. Takutnya nanti dicemil gimana. Suruh ngomong apa ini saya? Ya, perkenalan ya, Mas. Perkenalan. Oh, iya. Karena tadi Mbaknya sudah perkenalan, tinggal Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan rezeki dan kita bisa berkumpul di sini dengan sehat dan walafiat. Oke, sebelumnya nama saya Robi Cahyadi. Panggilannya? Panggilannya Yani. Jadi. panggilannya Robi ya. Robi. Mas Robi. Iya, betul sekali. Mas Robi ini Apanya Jana? Saya ini Pertanyaannya, iya kan? ini ponakannya saya. Jadi nggak salah bertanya. Iya. Jadi ini Kalau ada bapak kita lebih omnya. Mbak Yana ini anaknya dari Mbak Yunya, suaminya Mbakku gitu. Ini. Oh, suaminya Mbak. Iya. Berarti ipar ya? Iya, ponakan. Ponakan. Ponakan, maksudnya ponakan. Gitu. Terus apa lagi? Ya, tadi kan berbicara hipmi ya. Iya. Hubungan di hipminya tuh Bagaimana? baik-baik saja. Oke, di luar ini keponakan. Di ini apanya? Oh, bahaya kepala isu. Terus ganti topik. Tadi kan di HIPMI nih, HIPMI ya. Iya. HIPMI adalah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ya. Gara-gara viral kemarin Apa? ya. Viral apa sih? Ya kan? Yang tonjok-tonjokan. Akhirnya dia memplesetkan jadi Himpunan Petarung Muda Indonesia. Mantap. Tapi harus punya jiwa petarung Iya. juga. Iya. Tapi seorang pengusaha emang harus punya jiwa petarung. Betul. Kalau nggak punya jiwa petarung, memble itu Iya. kena masalah sedikit langsung tutup aja usahanya. Iya. Nggak asik. Gitu, Dalam kan. arti yang positif. Iya. Ya, petarungnya adalah mentalnya Mental kuat petarung lah. Iya. gitu maksudnya. Makanya HIPMI hadir di Purbalingga dan di seluruh Indonesia itu sudah banyak ya. Sudah ada sekitar 30 ribuan anggota pun tersebar di Se-Indonesia. seluruh Indonesia. Itu muda semua apa ada yang tua? Ya muda semua. Muda semua. Iya, jelas. Kalau nggak muda ya nggak ada jiwa. Iya. Ininya berapa? Rank usianya? Rank usia kita maksimal 41 tahun. 41 tahun. Iya. Kita masih muda. Coba KTP-nya. Berarti nggak jadi bikin hipmi ya? Iya. Ternyata masih tergolong HIPMI ya. Oh iya, masih terlalu. Di mana visi misinya akan mendorong jiwa kewirausahaan, terus membina, membentuk dan memajukan pengusaha muda di Indonesia. Di Indonesia. Tuh. Makanya kita hadir di Purbalingga biar banyak calon-calon pengusaha dan kita membentuk pengusaha-pengusaha muda di Di Purbalingga. Purbalingga, oke. Begitu Pak Ya. Pasuki. Nah, untuk HIPMI di Purbalingga itu adanya kapan, Mas? Didirikan kapan atau berdiri sejak kapan itu? Berdiri sejak 2015. Jadi sampai juga berdiri terus. Sampai di sini juga berdiri. Iya, berdiri. Ini kebetulan Nggak sampai. 2015 sampai sekarang Iya. itu nggak sampai berdirinya. Saya tahu orang pembicaraannya. Makanya makanya saya bilang ini perasaan di sini kita lagi duduk bersama. Iya. Iya, oke. Lanjut. Mohon maaf ya, ini pennya ini ya, bukan Iya. kita lanjut apa ini? Pertanyaan dong. Kasih pertanyaan Lanjut apa? bercandaannya. Hidup itu nggak boleh span. Iya. Harus ada bercandanya. tanyanya. Tapi jangan banyak bercanda juga. Ya dari 2015, berarti jenengan menjabat dari 2015 sampai sekarang. Bukan, dari 2022 sampai 2024 mungkin. Oh, berarti baru dilantik. Iya. Oh, Berarti 2 tahun. 3 tahun sorry. Itu 25 ya. 3 tahun ya satu. Iya. 3 tahun, sorry. Ya. Nah, baru 2022 ini ya. Mm-mm. Mungkin teman-teman pengen tahu ini di HIPMI di Purbalingga itu di mana tempatnya itu. Basecamp lah. Basecampnya. Basecampnya. Nah, Basecamp HIPMI Sekretariat Purbalingga atau kita apalah di namanya. ini
di Perumahan Bojonegara. Perumahan Bojonegara. Ya, di situ ada toko knalpot, grosir knalpot Purbalingga. Wes. Kalau pengen Websitenya grosirknalpot.com. Di bawah sini ya. Iya. Kalau misalnya mau. Kalau itu berdiri sejak 2012. Apa knalpotnya? Knalpotnya. Itu iya. Ketua HIPMI ini, pengusaha knalpot, grosirknalpot.com. Wah, ini Jadi dia memang banget nih. tempatnya itu tempat usaha sekaligus base camp buat Iya, HIPMI. sekretariat Iya. dari HIPMI. Oke. Sip. Nah kalau sejauh ini Mas, anggota HIPMI di Purbalingga itu sudah ada berapa? Ada perekrutan kah? Perekrutan anggota HIPMI? Terus bagaimana sih orang umpamanya kepengen jadi anggota HIPMI nih? Iya. Boleh ya. Sejauh ini anggota HIPMI Purbalingga itu sudah berjumlah sekitar 85 orang. Iya. Terdiri dari UMKM, terus bisnis digital dan non digital, dan juga yang UMKM biasa sampai dengan perusahaan korporat itu juga ada. Nah, itu yang menjadi anggota itu harus jadi pengusaha dulu, seorang pengusaha, atau yang pengangguran kayak kita itu juga boleh masuk. Iya. Yang menjadi anggota bisa juga dari pemula, bisa yang pengen tahu dunia usaha, sebelum usaha pengen kenal dengan HIPMI biar nggak terjerumus kejamnya dunia usaha, kita bisa mendampingi. Jadi syarat menjadi anggota HIPMI nggak harus menjadi pengusaha. Orang yang iya, tapi misalkan dia mau membuka usaha, bisa kenal sama kita, bisa kita bimbing juga. Sebelum masuk dunia usaha. Usaha ya, biar tidak terjerumus dalam limbah. Iya, karena yang namanya usaha itu sebenarnya complicated ya. Dan harus seorang pengusaha itu berpikir dari A sampai Z. Dari hulu sampai hilir gitu ya. Dari hulu sampai hilir, iya. guys. Dari pembukuan sampai dengan pemasaran dan manajemen perusahaan. Tambah satu lagi, cleaning service. Sekalian bikin kopi. Nah, iya itulah pengusaha itu. Karena semuanya diusahakan ya. Betul. Itu. Oke, berarti pengangguran pun bisa masuk ya? Iya, bisa. Ini biar nggak nganggur. Gitu. Sebenarnya lebih tepatnya adalah kalau mungkin izin menambahkan, lebih tepatnya ini kan HIPMI ini punya visi menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi pengusaha muda. Nah, pengusaha muda itu konteksnya untuk di kabupaten itu kan banyak. Kayak misalnya teman-teman ada yang mungkin sebagai reseller, ada yang mungkin jualan handmade kecil-kecilan, mungkin dia punya hobi menggambar, terus tiba-tiba dia cek di online, ada yang tertarik, kemudian dia jual. Sebenarnya dia kan ada bibit untuk dia tuh berusaha, menjadi pengusaha, tapi dia belum punya keberanian, dia belum tahu nih arahnya mau kemana. Nah, HIPMI ini bisa menjadi sarana buat teman-teman yang bingung nih untuk memulai usaha. Saya harus melakukan apa? Saya harus bagaimana? Ini kita bisa bantu sebagai seperti yang tadi diinfokan, membimbing gitu. Jadi yang masih nggak punya arah nih. Anda yang belum punya arah ini guys. Iya. Tapi nggak dibinasakan ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, misalnya usahanya yang kayak merasa saya belum jadi apa-apa, saya masih merintis, saya masih usahanya paling yang jual itu cuma 1 biji 2 biji kayak gitu ya, nggak apa-apa, dicoba dulu aja, nanti kita kembangkan bersama-sama, karena kan jiwa kewirausahaan itu nggak harus punya usaha yang besar dulu, tapi kalian punya niat, sudah ada idenya nih, saya mau menjual ini, sudah ada arahnya nih, saya mau berkreasi ini, disampaikan saja, nanti mungkin bisa jadi jalan buat teman-teman usahanya jadi lebih berkembang gitu. Jadi ini timbal balik ya, jadi dari HIPMI bisa bertanya ke kami bertanya ke HIPMI gitu ya, karena ini akunnya 2 akun ini. Kalau HIPMI belum punya, ada akun ofisialnya nggak untuk yang HIPMI Purbalingga?
Siapa tahu nanti kan bisa kolaborasi bareng gitu loh. Oke. Seperti itu. HIPMI Purbalingga ada akun officialnya. Nah. Ya, terus di Instagram ya. Instagramnya HIPMI_Purbalingga. HIPMI_Purbalingga. Follow, subscribe. Ada YouTube-nya? YouTube-nya ada HIPMI Purbalingga juga. HIPMI Purbalingga. Fanpage-nya Juga ada sama. juganya. Kemudian ada fanpage-nya. Fanpage sama HIPMI Purbalingga. Oh ya, jadi semuanya. Ya. TikTok. OTW. Siapa tahu ini lagi jaga-jaga. Iya. Nanti kita juga bikin website juga insyaallah hipmipurbalingga.org. .org ya. Ditunggu launchingnya Ya. guys ya. Oke. Ya, bagi teman-teman yang pengusaha maupun calon pengusaha ya, silakan bisa bergabung di HIPMI. Ini ada kayak apa namanya promosi atau posternya di akun ofisialnya kayak gitu kan. Nanti open recruitment. Termasuk link pendaftarannya ada. Gimana itu? Ada ya? Link pendaftaran juga ada di Instagram itu. Oke, ya nanti bisa ya di share di ininya ya, captionnya kita ya nanti ya. Yap. Nah, ada Google Form-nya ya. Sudah. Ada. Itu sudah. Webnya ya. Jadi alamat webnya itu nanti bisa ke seluruh Jawa Tengah. Yang membantu menjawab teman-teman nanti kan itu adalah alamat web untuk ke seluruh Jawa Tengah. Jadi teman-teman yang mungkin misalnya tidak berdomisili di Purbalingga juga bisa tetap mendaftar sebagai HIPMI, tapi harapannya sih kita merangkul sebanyak-banyaknya anggota untuk HIPMI Purbalingga. Nah, kalau di konteksnya rumah BUMN Purbalingga ini kan berarti adalah warga asli Purbalingga ya, bukan Konoha ya. Oh enggak, itu dari yang goib sampai yang non goib. Oh, ada semua ternyata. Itu followers 15.000 orang itu. Itu non goib semua. Itu banyak yang goib. Iya, yang goibnya itu. Oh gitu ya, tetap nanti mungkin bersama Rumah BUMN ya kan kita bisa menambah banyaknya pengusaha-pengusaha baru yang menambah anggota, yang mungkin bisa juga nih siapa tahu Rumah BUMN membuka kolaborasi juga dengan HIPMI. Ini kan pasti kita inline ya. Misi kita. Misinya apa? Misi permisi. Saya mau toilet dulu gitu maksudnya. Itu misi ya. Itu permisi. Oh, itu permisi. Ya. Gimana Pak Ketum? Nah, ya misi. Saya mau tanya sebelumnya. Intinya misi dari Rumah BUMN itu apa, Pak? Misi ya. Oke, ya. Ini bagi teman-teman yang di akunnya Mbak Jana ya. Ini kami perkenalkan, ini salam kenal dari Mas Basuki ya. Kakak Basuki ya. Kak Basuki ya, bahagia, sukses dan mudah rezeki. Semoga yang like, share, follow ya itu semuanya. Oh, semuanya Basuki semuanya. Bahagia, sukses dan mudah rezeki. Wes kan. Yang like besok dapat transferan nih. Iya, transferan. Oke, bagi teman-teman semuanya, ini ada di Rumah BUMN. Rumah BUMN itu program Kementerian BUMN. Jadi se-Indonesia ya, setiap kota dan kabupaten ada Rumah BUMN. Silakan dicek kembali di kota-kota teman-teman semuanya. Itu ada Rumah BUMN mana? Karena di tiap kota Rumah BUMN-nya beda-beda. Kalau di Purbalingga, Rumah BUMN-nya Rumah BUMN Pertamina. Tuh ya. Oh iya, kita nanti akan jualan Pertasop. Kalau boleh, gas juga, gas. Oh boleh sekali. Iya, dah. Dia otaknya memang Iya, memang harus seperti itu. Iya. Kita kan biasa kalau makelar kan kayak gitu. Maklar afiliasi itu. Ya, jadi Rumah BUMN ini program Kementerian BUMN sudah sejak tahun 2017. Oh, berarti sama ya. 2017 kita sama-sama berdiri ya itu. Ya, 15 17. Iya, 15 17. Iya. Nah, nomor nanti malam kayaknya. Udah ditutup ya. Ya, terus kemudian saya kurang tahu bagaimana cara Pak Menteri ya, Pak Erik itu menentukan BUMN mana di kabupaten atau kota mana. Yang jelas
tiap kabupaten BUMN-nya beda-beda, teman-teman ya. Jadi kalau di sini wilayahnya Kota Ngapak ya, Republik Ngapak, orang Ngapak, orang kepenak. Itu mulai dari Cilacap itu rumah BUMN-nya dari BNI. Tuh, kemudian kalau Purwokerto Banyumas itu rumah BUMN-nya dari BRI. Tuh. Nah, kalau Purbalingga itu rumah BUMN-nya dari Pertamina. Ya, kemudian untuk yang Banjarnegara rumah BUMN-nya itu dari Telkom. Nah, untuk Kebumen saya kurang tahu, nggak apal itu rumah BUMN-nya dari mana. Kayaknya dari terakhir juga belum ketemu ya Mas Imam ya. Iya. Itu rumah BUMN-nya juga dari mana itu. Untuk visi misi ya pertanyaan yang sebenarnya udah dari tadi pertanyaannya loh, jawabannya baru sekarang. Doler dulu baru jawaban. Ya visi misinya itu semuanya go. Kayak nah itu kayak Pildun itu loh. Tahun berapa? Berarti kita menandakan usia kita itu. Ketua Andi nih. Iya itu. Go ya, pertama dari go modern ya, go digital, go online, kemudian go ekspor kayak gitu. Yang semuanya harapannya itu digitalisasi semuanya, UMKM go digital lah intinya kayak gitu. Dari awalnya sekali lagi itu go modern ya, kemudian go global, go digital, go online, kemudian go global atau go ekspor. Itu seperti itu. Semuanya platformnya diharapkan ya mengarah dari yang tradisional ke arah digital seperti itu. Ya. Kemudian program kegiatan rumah BUMN Purbalingga apa saja? Nah, ini akan dijelaskan oleh teman saya yang ganteng tapi juga ini ya. Iya, Ketua Andi nih. Mas. Iya. Oke, silakan Mas Imam. Oke, terima kasih. Tapi ngomong-ngomong, pernah dengar pernikahan dini nggak? Dulu di sinetron kayaknya. Iya, itu film mudanya Pak Basuki ya. Tapi Pak Basuki mengalami juga, Pak Basuki. Oh iya. Mengalami pernikahan dini. Mengalami. Tadi mengalami sinetronnya. Mengalami sinetron. Ya, betul sekali. Oke, mungkin sedikit kami jelaskan Mas untuk program di Rumah BUMN Purbalingga. Sebelumnya itu hampir mirip dengan PLUT ya. Itu terkait pendampingan UMKM. Ya, PLUT itu Pusat Layanan Usaha Terpadu. Ya, itu programnya Kementerian Koperasi dan UKM. Dan UMKM. Dan itu di Purbalingga pun ada. Kemudian di Purbalingga juga Rumah BUMN Purbalingga itu juga programnya pendampingan. Salah satunya kita ada sertifikasi Mas. Kita buatkan salah satu paling dasar itu NIB, nomor induk ya betul, perizinan. Nomor induk berusaha itu izin paling dasar sekali untuk para pelaku krim. Pelaku usaha maksudnya. Aduh. Para pelaku usaha itu semuanya wajib punya NIB. Nah, setelah itu untuk produk-produk yang memang yang punya produk khususnya makanan gitu ya, itu ada yang namanya PIRT. Kemudian juga kita sedang ada program sertifikasi halal, self declare namanya. Ya, itu dari kementerian ya Pak ya, dari Kementerian Agama. Nah, kemudian yang selanjutnya itu kita ada yang namanya ini apa? Go online. Go online itu kita mengonlinekan para pelaku usaha yang memang sebelumnya belum mempunyai marketplace, toko online, itu kita buatkan. Dan kita ajari sekalian cara uploadnya, kemudian bikin deskripsi dan lain sebagainya, foto produknya pun kita punya ya, kita fotokan. Kemudian kita juga kadang ada pelatihan foto produk biar para pelaku usaha ini juga bisa memfoto sendiri gitu ya. Memfoto sendiri juga bisa mengajarkan pelaku usaha yang lain yang tidak bisa datang ke rumah BUMN seperti itu. Kemudian kita juga ada pelatihan ya Pak.
pelatihan seperti ya betul, itu ada manajemen usaha gitu ya Pak, manajemen usaha kecil, kemudian yang paling sering dilakukan itu digital marketing gitu Pak, digital marketing karena kita lebih ke ini ya, lebih arahnya menspesifikkan diri Di kesana dan teman-teman kita juga orang-orang yang kayak gituan semua ya. Betul. Salah satunya ini. Iya, dan memang ini zamannya ya Pak, zamannya digital marketing ya. Jadi kalau nggak mengikuti zaman kita akan tergerus ya. Kayak bikin rujak ya, tergerus. Iya. Berarti tergerus itu nggak sakit tapi enak ya. Oh, iya. Oke, kurang lebih seperti itu. Tambah satu lagi. Ini iya nggak kelihatan ya. Nah, kita juga sering mengadakan bazar online Mas. Ya, online dan offline. Bazar online dan offline. Kalau untuk offline itu kita terkadang mengikuti bazar yang diadakan oleh kadang dari dinas koperasi gitu. Dan yang lainnya. Ya, kalau kemarin kita mengikuti ada yang namanya peringatan hari ulang tahun penerbat. Itu kita juga mengikuti bersama UMKM yang binaan Rumah BUMN Purbalingga. Nah, pasar online ini kayak gini Mas, sama Mas. Cuma di sini kita review tisu ini gitu loh. Sambil makan gitu. Wah, mantap. Iya, kita juga sering memberikan kesempatan kepada anak-anak mahasiswa Unsud ya, terutama untuk bisa menjadi host ya. Itu. Jadi ini bazar online ini menjadi solusi saat kemarin pandemi. Saat pandemi itu kan kemarin kita bingung ya, wong biasa ngadain yang kecil-kecilan lah, pameran kayak gitu, terus bazar kemana-mana, ikut keliling, baik yang lokal, regional, sampai nasional kayak gitu. Kan kita tahu semuanya ya, akhirnya dari pandemi, PPKM nggak bisa kemana-mana kan kayak gitu kan. Akhirnya ya banyaklah yang kemudian melakukan live stream kayak gitu. Nah, ya kami ikut-ikutan lah kayak gitu, membuat bazar online kayak gitu. Iya, memfasilitasi teman-teman UMKM kemudian untuk tetap bisa bazar tapi tidak perlu kemana-mana. Itu di online saja. Itu bahasa kerennya BO, Mas. Apa itu? Bazar online. Itu open BO. Iya, kita sering open BO ya. Kita sering open BO. RB Boleh. open BO. Open BO. Bisa itu setiap hari Jumat malah ya Mas ya. Jam berapa Mas? Itu pagi. Iya, betul sekali. Rumah Berkah open BO. Open BO Open kita. bazar online. Open bazar online seperti itu Mas. Jadi harapkan suatu saat kita bisa ya diharapkan ya kita suatu saat bisa kolaborasi harus bisa kolaborasi. secara Sasaran kita kan sama Mas. Iya, sasarannya sama, tujuannya juga sama. Lebih baik kita melangkah bersama-sama daripada melangkah sendiri, karena energinya itu lebih lebih efisien daripada melangkah sendiri-sendiri. Karena otak dua otak tuh lebih gampang berpikir daripada cuma berpikir satu otak. Iya, tapi kadang tukar Mas. Iya. Oh, berarti 3 otak ya. Biar akur itu. Maksudnya otaknya pindah kan tukar. Iya. Kita yang berantem jotok-jotok. Itu namanya tukaran. Jangan niru-niru strategi viral kita loh ya, jodoh-jodohan. Malah ternyata di apa? RB. Diterapkan di RB. Oh iya. Itu. Ya. Ya, kira-kira kalau untuk yang HIPMI itu kegiatannya apa aja? Atau mungkin ini kan ketua baru lah ya, atau pengurus baru ya. Itu kegiatan nanti tahun 2023 itu rencananya mau ngapain aja? Siapa tahu ya itu sekali lagi ya kita bisa kolaborasi kayak gitu kan. Nah, itu di mana nanti kita bisa bareng-bareng kayak gitu. Monggo. Kegiatan dari HIPMI Purbalingga 2023 untuk misinya kita kan punya impian mencetak 10.000 pengusaha di Purbalingga selama 5 tahun. 5 tahun. Gitu. 10.000 dibagi 5 tahun, kira mam? Yes. Dua apa? Berarti 2.000.
Iya. 2000. Berarti per bulan berapa? Per bulan Ya, Silakan kalkulatornya dimainkan ya guys. Ya, itu ya. Di sini biasa, tidak luar biasa. dapat apa nanti ya? Jadi nanti kegiatan kita yang pertama perekrutan ya. Kita rekrut sebanyak-banyaknya anggota-anggota HIPMI, calon-calon pengusaha, maupun pengusaha pemula yang ada di Purbalingga. Ya, nanti kita bina, kita kasih edukasi juga. Sebenarnya sama dengan rumah BUMN Purbalingga. Dia menumbuhkan perekonomian Purbalingga lewat pengusaha, dan pengusaha ya tentunya pengusaha-pengusaha yang berkualitas dengan bimbingan yang berkualitas pula, seperti itu. Gitu Bapak Suki. Berarti nanti ditunggu ya ininya ya, kolaborasinya ya. Kegiatannya nanti apa saja, ditunggu kolaborasinya itu. Buka kolaborasinya nanti triggernya gimana? Nah ini bazar online, kan? Kayak kalau memang katakanlah anggotanya RB bisa jadi anggotanya HIPMI kayak gitu ya bisa. Atau mungkin yaitu anggotanya RB nanti bisa dapat fasilitasi apa dari HIPMI kayak gitu kan. Dapat umroh kayak gitu kan. Ya siapa tahu kan. Masuk HIPMI Purbalingga dapat hadiah umroh. Wow, kan luar biasa. Ini grosir knalpot kok. Masa nggak bisa mengumrohkan, ya kan ya? Kita dulu mau ya. Daftar. Iya. Iya dah. Karena untuk HIPMI sendiri ini kan juga nggak cuma di Purbalingga dan seluruh Indonesia. Jadi misalnya teman-teman yang punya usaha itu lingkupnya jadi nggak kecil. Jadi dia lingkupnya bisa ada korelasi. Makanya kalau di HIPMI itu usahanya bisa meluas, usahanya bisa berkembang. Itu karena kita kan saling juga berkolaborasi sama saling bertukar informasi sama anggota-anggota HIPMI dari berbagai daerah. Jadi kayak ya ada linknya juga kan teman-teman. Jadi kalau misalnya dibilang apa nanti positifnya apa berada di HIPMI ya manfaatnya apa ya itu tadi teman-teman nggak cuma ada di lingkup kecil yang walaupun kita kayak HIPMI Purbalingga paling cuma sekitaran Purbalingga aja atau mungkin rumah BUMN Purbalingga paling cuma sekitaran Purbalingga aja, tapi harapannya bisa sampai keluar daerah atau mungkin bisa sampai ke internasional. Nah kita kan coba untuk membangun bersama-sama untuk ke arah sana gitu. Kalau ya ini walaupun sebenarnya bukan pertanyaan, tetapi kalau selama ini yang kita alami itu rumah BUMN Purbalingga memang sementara ini memang dikhususkan di wilayah tertentu yaitu di Purbalingga. Jadi sekali lagi seperti HIPMI rumah BUMN juga ada di setiap kota. Kan seperti itu. Jadi rumah BUMN yang ada di Purwokerto ya anggotanya orang-orang Purwokerto dan Banyumas kan kayak gitu kan. Dan sebagainya. Tetapi tidak menutup kemungkinan yang dari Purwokerto atau Banyumas jadi anggotanya rumah BUMN Purbalingga dan sebaliknya kayak gitu kan. Cilacap, Banjarnegara jadi anggotanya rumah BUMN Purbalingga juga nggak ada masalah. Tetapi kami linkkan dulu kan kayak tadi itu linkingnya dulu. Anda udah kenal rumah BUMN Purwokerto belum? Misal yang dari Banyumas ke sini misal kayak gitu ya. Nah itu belum. Nah nanti saya hubungi ini loh ada warga Purwokerto yang ke sini kan akan lebih dekat juga kan kayak gitu kan. Bukan berarti akhirnya kita menolak ya, enggak seperti itu, tapi membuka ruang hubungan nggak masalah, tapi biar mereka itu bisa lebih enak, lebih dekat karena ada rumah BUMN juga di wilayahnya mereka seperti itu. Itu jadi mengapa di tiap kota atau kabupaten biar terakomodir, lebih fokus dan lebih dekat. Ya kan kayak gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tetapi kita kegiatannya itu tidak hanya untuk warga Purbalingga kayak gitu loh. Tapi se-Indonesia bahkan internasional pun bisa. Karena online kan bisa menjangkau sedunia kan tanpa batas. Iya, seperti itu. Ya. Betul.
misalnya. Jadi kalau memang tagline-nya adalah yang Rumah BUMN Purbalingga, maka lebih ke dari Purbalingga untuk dunia kayak gitulah. Knalpot saya. Iya, sama itu. Ya kan tidak hanya knalpot yang seperti itu. Saya juga udah riset loh Mas. Iya. Ya, sama-sama kita meriset. Monggo, ada lagi yang mau disampaikan Mas Imam? Saya mau ada pertanyaan. Oh, mau ada pertanyaan. Ini apa? Dari rumah BUMN sendiri, ini kan berdiri dari 2017. Nah, sudah ada berapa anggota yang sudah bergabung di rumah BUMN Purbalingga? Ya, terima kasih Mbak Jane. Mbak Jana, sorry, ya. Kita memang dari 2017. Untuk operasionalnya kita dari 2019 akhir, ya, Pak. Dari 2019 akhir. Dari ada prosesnya dari 2017 sampai betul. Konsep, ya. Dan itu kita mulai operasional itu di 2019 akhir. Nah, sampai saat ini kita itu sudah yang terdaftar ya Pak. Yang terdaftar kita ada website itu rumahbumn.id. Itu yang terdaftar di Purbalingga itu ada sekitar 160 UMKM. Betul, karena kan kalau merekrut banyak ya bisa juga ya Pak. Cuman kan kita mending yang sedikit tapi berkualitas gitu daripada banyak tapi terlantar gitu kan. Jadi ya. Soalnya kita cuma 2 orang. Iya, soalnya kapasitasnya kita melihat kemampuannya kita juga Mbak gitu. Kepengennya sih iya. Kepengennya banyak kita. Tapi akhirnya kempos. Ini bisa kita kembangkan lagi gitu. Berarti kalau tadi berapa hitungannya, Bang? Sudah dihitung apa belum? Apanya? Sudah dihitung itu 2000 dibagi 12. Oh. Berarti per bulannya berapa itu? 166 iya. 1 bulan berarti ya. Iya, Nah, kita udah 3 tahun 100 berapa? 160. Berarti itu harusnya target 1 bulan, kita udah 3 tahun. Seperti itu. Kita luar biasa. Kita luar biasa, ya, Pak. 3 tahun 160. Itu prestasi luar biasa itu. Makanya. Oke. Ya, untuk apa namanya tadi ya, bedanya kalau kami itu lebih ke arah UMKM. Sasarannya itu adalah UMKM. UMKM artinya berarti kalau kepanjangannya apa Mas Imam? UMKM? UMKM itu panjang, Pak. Ya, itu kepanjangannya UMKM. Masuk akal. Kecil dan menengah. Iya. Tetapi kami lebih ke yang mikro. Ke yang mikro. Ya, M-nya, ya, UM-nya. Usaha mikro. Untuk yang kecil dan menengahnya Dari artis yang belum tahu, usaha mikro, kecil dan menengah itu perbedaannya apa, Mas? ya, perbedaannya nanti lihat Google ya. Iya, biar pinter ya kan. Masa terus dijelaskan kita semuanya itu kan. Iya, nanti nggak tahu nanti. Nggak tahu. Iya, biar lebih cerdas gitu loh. Kan harus mencari. Iya, biar penasaran. Betul. Anda mau tahu setelah yang satu ini? Iklan. Ingin tahu perbedaannya UMKM, datang ke rumah BUMN. Iya. Alamatnya, Mam. Kalimanah ya, di Desa Blater tepatnya, di sebelah kantor pos Kalimanah Blater. Sebelum Unsut kalau dari arah Purbalingga, setelah Unsut kalau dari arah Sokaraja. Unsutnya teknik Blater ya, jangan Unsut Purwokerto, nanti nggak ketemu soalnya kalau di sana. Iya, Purwokerto nggak apa-apa sih. Kemudian Kembali ke UMKM tadi. kembali ke UMKM, gimana UMKM-nya? Targetnya kan tadi UMKM dulu, ya kan? Nah, yang mikro itu kenapa mikro? Kenapa mikro? Ya, kenapa targetnya
Oh iya. Kenapa kita ambil mikro ya? Karena mikro itu sendiri memang paling kecil ya Pak ya. Iya. Mungkin ada yang lebih kecil lagi ya. Nano. Makro ya. Oh naro ya. Makro besar, Mas. Oh makro besar ya. Salah berarti ya. Nah, kita itu kita juga programnya kan pendampingan. Pendampingan itu kita mungkin cenderung lebih bagaimana meningkatkan si mikro ini agar menjadi lebih ke naik kelas lah Kecil, ya. istilahnya. Kalau yang urutan itu berarti Mikro ke kecil gitu. Nah, kalau yang kecil ini kita kan menurut kami ya Pak ya. Kalau menurut kami ini baru menurut Bukan kami. Google ya berarti ya? Bukan Google ini. Kalau menurut Google silakan cari di Google. Iya, kalau di Google searchingnya menurut kami. Ya. Nggak ketemu nanti. Nah, itu kalau kecil itu kan memang tingkatannya sudah kalau dari segi ini ya Pak, segi omset itu setahun itu sudah 2 miliar ke atas lah. Itu kecil ya. Nah, mikro itu kan masih di bawah 2 miliar malah. Nah, itu yang perlu kami bina. Kalau nggak mau binasakan sekalian. Nah, itulah kenapa kita memilih targetnya itu yang mikro. Seperti itu kurang lebihnya. Mungkin ada tambahan dari Pak Bas. Ya, paling juga karena keterbatasan kami juga kembali ke situ. Karena kami juga 2 orang kan kayak gitu kan. Nah, untuk membuat tadi itu ya yang 4 go itu go itu ya. Ya. Itu pildun. Go modern, go digital, go online, kemudian yang terakhir adalah go global atau go ekspor. Itu memang lebih mengena jika memang itu mulai dari yang mikro. Ya, kalau yang kecil biasanya dia itu memang sudah bisa lari sendiri lah, katakanlah kayak gitu. Kalau yang mikro memang ya harus disapih, dituntun kayak gitu kan. Tuh. Tapi ya memang jangan sampai membuat para UMKM juga ketergantungan. Ya mau gimana lagi, memang kami juga pelayanannya sih memang inilah ya, all out. Jadi memang kadang sering kali itu UMKM malah pada nggak mau lepas gitu kan. Ini berapa lama itu pembinaan dari mikro sampai ke kecil? Ya tergantung mereka betah apa enggak sama kita itu. Iya kayak gitulah. Kuat apa enggak? Iya kuat apa enggak? Tinggal kuat-kuatan Mas ya. Nggak sistemnya nggak kontrak gitu ya? Kalau misalnya dari BUMN, kalau kami kan pengen tahu juga nih cara kerjanya seperti apa untuk dari RB ke UMKM. iya, maksudnya dari RB ke UMKM. Ya, layanan RB ke UMKM itu apakah ada sistem kontrak? Misal nih, kalau misalnya sudah mendaftar, sudah jadi bagian dari RB, itu akan dilihat bahwa itu bisa dilepas atau bisa tetap maksudnya dikasih kesempatan untuk tetap didampingi, itu kategorinya seperti apa? Atau misalnya udah 3 bulan nih, harusnya dalam 3 bulan ini sudah bisa berjalan sendiri kayak gitu. Nah, itu apakah ada ibaratnya kriterianya gitu? Enggak perlu itu Pak. Mas, Itu di Google. Iya. Ini ini pertanyaannya banyak banget ya. Yang mau dijawab yang mana dulu ini kan? Iya. Intinya sih kalau UMKM itu datang ke rumah BUMN itu nggak ada istilahnya kontrak lah. Kontrak itu kan kayak sejenis kalau misal 1 tahun setelah itu nggak didampingin, enggak. Kita selalu mendampingi UMKM yang memang sudah menjadi anggota rumah BUMN ya. Jadi pendampingannya pun itu nggak melulu ibaratnya kamu harus kayak gini nih, kamu harus kayak gini nih, kamu harus enggak. Kita Tapi tidak mengarahkan ya. betul, kita tidak mengarahkan karena kami di sini hanya fasilitator ya. Fasilitator itu pendampingan UMKM. Jadi bukan konsultan, apalagi memecahkan solusi UMKM ya gitu ya. Masalah sendiri aja. Memecahkan masalah sendiri aja sulit ya. Jadi memang kita lebih ke coaching sebenarnya. Coaching itu kan Pendampingan. ngobrol tentang masalah UMKM, tapi UMKM-nya sendiri yang memecahkan masalah. Nah itu Mas. Banyak kan. Oh, ini kok masalah UMKM itu apa? tambah lama ya ini kok ya. Tuh, permasalahan UMKM
sebagian besar itu apa? Kalau permasalahan UMKM itu orang yang ditanya masalah nomor satu pasti modal. Pasti itu. Karena Hampir pastilah. iya. Kalau ini kalau dari Pak Adi sendiri. Iya. Kalau orang yang ngomong kayak gitu itu udah grade paling bawah gitu. Gimana nih? Pak Adi dari Dinas Koperasi. Oh, Ya. Pak Adi siapa nama lengkapnya? Adi siapa ya Pak? Aku lupa ya. Adi siapa? Pak Adi. Adi Purwanto. Pak Adi Purwanto ya. Oh, Pak Adi Purwanto, sorry. Tadi lupa ya. Itu ya, pokoknya dari Bapak Suki. itu udah grade paling bawah katanya. Paling bawah gimana? Ya, orang mau apa? Kita mau konsultasi, setelah itu kita tanya keluhannya apa ini? Sebenarnya kita butuh modal. Nah, sekarang kadang orang diberi modal banyak, Kasih modal. bingung, ya kan? Ya. Nggak diberi modal, apalagi. Ya. Jadi masalahnya apa, Mas? Nah, Kurang lebih seperti itu. Nah, jenengan kan juga sebagai pelaku nih, ya. Kita tanya nih, sebetulnya selain modal itu permasalahannya apa? Oh, Anda itu masalahnya apa? iya. Kalau Mit tadi tanya sebagian besar ya, itu ke modal. Nah, kalau jenengan sendiri nih sebagai pelaku usaha itu bagaimana? Oke. Mungkin juga bisa sharing sama teman-teman pelaku usaha lainnya sendiri. Jadi gini teman-teman pengusaha Purbalingga ya. Sebenarnya permasalahan pengusaha di Purbalingga itu bukan permasalahan apa, bukan modal, tapi Modal, Bes. mindset, Mindset, Bes. mindset dan kebiasaan. Banyak sekali pengusaha-pengusaha di Purbalingga yang kurang cermat dan kurang tertib memisah keuangan pribadi dan keuangan perusahaan. Nah, tuh, dengarkan tuh. Jadi harus dibedakan antara rekening pribadi dan perusahaan biar kita lebih paham perkembangan usaha kita gitu. Terus akhirnya bisa bikin perusahaan itu nggak berkembang. Mindset ya. Untuk masalah modal itu kan bisa kita dapat dari mana saja. Bahkan bisa kita dapatkan dari angel investor, dari perbankan, dari mana saja. Tapi kalau mindset kita belum terbentuk, manajemen perusahaan kita belum terbentuk, ya tetap dicemplungin modal berapapun, ya tetap akhirnya babiar, bubar. Kayak lagunya Didi Kempot itu loh, Ambiar. Ambiar, Bes. Ya, terutama masalah mindset, karena kita diberi otak, diberi kaki, diberi tangan, seharusnya bisa lebih maksimal dalam berusaha. Gitu. Begitu Pak penjelasan dari saya. Boleh menambahkan. Ini udah berapa hari ini kita live streaming? Udah 5.347 Masehi, Mbak. Wah, Kurang berapa menit? 15 menit lagi. 15 menit lagi. Oke, nggak apa-apa lah. Iya. Mungkin Mau menambahkan? ya silakan. Untuk biasanya sih kalau misalnya saya melihat dari beberapa kasus yang ada di sekitar, itu kurang konsisten sih yang paling membuat konsistensi itu yang membuat orang itu jadi apa, kalau di bahasa digital itu mungkin engagement. Jadi kalau kita udah punya banyak pelanggan, terus kita sudah punya banyak orang yang attract sama produknya kita, itu kita harus naikin terus, jangan yang terus tiba-tiba tuh turun atau tiba-tiba sudah tidak melakukan promosi lagi atau terus tiba-tiba sudah tidak membangun kedekatan relationship dengan pelanggan-pelanggan kita. Nah, lama-lama kan antara dia sudah ke yang lainnya menemukan produk baru atau mungkin promosi kita tenggelam oleh promosi yang lain. Jadi kayak misalnya udah jalan pun ya tetap harus melakukan improvement, inovasi kayak gitu. Walaupun dia masih belum besar gitu. Jadi kalau udah konsisten, udah paham bahwa kita adalah makhluk yang harus berkembang walaupun di diri sendiri ataupun di usahanya kita, ya nggak bisa ada di stuck di situ-situ aja, karena kan
setiap produk, setiap apa yang kita jual itu kan punya pesaing ya, dan pesaing itu akan melakukan improvement, misalnya dari bunga dia ada tangkai, dia ada warna. Nah, kita harus melakukan sesuatu yang berbeda agar ya itu apa sih inovasi yang harus tetap berkembang sama konsistensi juga. Konsisten dan inovasi. Iya itu. Ya, 3 poin itu ya. Oke, berarti itu nanti yang akan digembar-gemborkan HIPMI ini ke depan sama menularkan virus itu ya, jiwa kewirausahaan, berkembang, berinovasi, konsisten. Oh iya, mindset, iya. Mindsetnya yang penting, oke. Oh iya, ini man. Kira-kira apa lagi nih yang nanti tahun 2023 ini kayak pemilihan ya, mau pemilihan yang akan dilakukan tahun 2023 ini pasangan calon 2023. Jangan lupa guys, coblos guys. Gambarnya apa guys? Ya, monggo ini HIPMI tahun 2023 kira-kira di Purbalingga. Mau apa ngapain, karena tahun 2023 kan kita tahu ya, itu katanya itu kan tahun politik lah ya, udah mulai ya kan. Nah kan seperti itu. Kemudian tahun resesi katanya seperti itu kan. Nah di sisi yang lain HIPMI Purbalingga, mungkin HIPMI yang lain juga iya ya, itu kan lagi perekrutan lah ya. Nah itu bagaimana nanti strateginya atau langkah-langkah yang akan dilakukan apa kayak itu, biar nanti teman-teman juga bisa membedakan lah mana yang memang ya apa visi misi. Ini HIPMI mbok non politik ya? Iya, kita non partai ya? Non partisan ya? Iya, tapi maksudnya partisipasi dari partai manapun boleh masuk ya? Boleh. Nggak masalah ya, tapi yang penting jangan ngobrol membawa atas nama partai ya di HIPMI ya. Netral. Oke, iya, oke. HIPMI netral, RB Purbalingga juga netral. Oke ya, jadi nanti kalau udah masuk di HIPMI atau di Rumah BNN Purbalingga, itu kita ngobrol soal bisnis saja lah, ya. Oke, kan kayak gitu ya guys ya. Itu, jadi, nah ini kembali ke pertanyaan saya, itu kira-kira bagaimana HIPMI menempatkan diri di apa namanya, di kancah Purbalingga. Ini kan ibaratnya ini baru kelihatan ya. Apa kitanya aja yang kurang gaul ya. Kitanya yang kurang gaul kayaknya itu ya. Baru tahu ada HIPMI Purbalingga loh ya. Kalau HIPMI-nya sih saya sudah tahu lah, udah lama. Tapi kalau yang Purbalingga ternyata juga teman lama sendiri kayak gitu, saya baru tahu itu. Baru tahu kemarin itu. Baru tahu. Iya. Tahu baru gitu kan. Kemarin itu waktu di Owabong ketemu beliau-beliaunya ini kayak gitu. Oh, ternyata ketemu. Nah, kan kayak gitu. Itu kira-kira tahun 2023 bagaimana? Kalau kami yang jelas kan tadi itu ada 5 yang go-go-go itu akan mengarahnya ke situ. Jalurnya, relnya itu di situ gitu. Itu. Monggo. Tahun 2023 kita ngapain ya, Yan? Insya Allah kita akan punya program namanya mencetak 10.000 penguasa dalam 5 tahun ya. Ya terutama nanti kita bikin kayak HIPMI Academy. Kita latih mulai dari A sampai Z, dari administrasi sampai dengan pengelolaan manajemen perusahaan. Sampai syukur-syukur bisa sampai IPO. Itu. Terus langkah-langkah yang diambil ya kita datangkan banyak ahli dari digital bisnis sampai bisnis offline. Kita tahu para ahlinya, nanti kita kerahkan untuk melatih, membina mungkin selama berapa bulan agar calon-calon pengusaha ini menjadi pengusaha yang berkualitas. Ya, tentunya ada banyak prosesnya, banyak penilaiannya, banyak pertimbangannya, biar bisa dikatakan si pengusaha ini bisa lolos dalam pendidikan tersebut. Berarti ada seleksinya gitu ya? Ada seleksinya, dan kita pilih benar-benar yang daya juangnya tinggi.
ada rewardnya nggak? Ada HIPMI Award gitu kan ya. Bisa ada. Nah, ada reward yang HIPMI Idol. sangat diidam-idamkan sama para pengusaha. Rewardnya apa? Tunggu 2023. Jangan lupa. Monggo Mbak Yana. Sebenarnya sih lebih ke yang pelatihan yang tadi itu kenapa mau didatangkan dari ahli agar terarahnya lebih baik aja sih, lebih jelas gitu. Jadi HIPMI itu memberikan ibaratnya memberikan wadahnya ke teman-teman untuk programnya sesuai dengan visi misinya HIPMI gitu. Jadi karena Bapak Basuki juga kan baru tahu bahwa HIPMI itu baru keluar nih, Kakak. Oke. Kakak Basuki itu baru tahu nih kalau HIPMI Purbalingga tuh baru muncul. Nah, itu dia karena sebelumnya mungkin tidak sebergerak yang sekarang. Nah, kebetulan juga waktu saya mungkin sharing pengalaman waktu saya berada di Munas kemarin, HIPMI Purbalingga juga banyak yang belum tahu. Kayak ibaratnya Purbalingga tuh daerah mana sebelum terjadi insiden. Maksudnya kayak HIPMI Purbalingga tuh di mana? Purbalingga tuh kota apa gitu. Banyak yang belum tahu. Terus waktu saya posting terkait HIPMI, mungkin saya juga berterima kasih kepada Mas Robi yang mengajak saya gabung di HIPMI. Bapak Robi. Teman-teman saya juga banyak yang nanya, Mbak, HIPMI itu apa? Kenapa bisa sampai ada Pak Presiden? Kenapa bisa sampai ada Pak Menteri di sana? Memang HIPMI itu seberpengaruh apa? Seperti itu. Jadi dari pertanyaan itu udah terlihat bahwa teman-teman itu nggak tahu keberadaannya HIPMI. Tapi kita aman ya, Mak ya. Saya kira kita yang kurang jauh mainnya, kurang kenal kopinya gitu. Jadi misi yang paling utamanya kita adalah mengenalkan HIPMI di Purbalingga yang pertama. Terus kemudian yang kedua menambah anggota untuk HIPMI sendiri. Terus yang ketiga itu kita berkolaborasi. Kolaborasinya gimana sih? Nanti kan pengusaha-pengusaha HIPMI itu kan tidak hanya mungkin dari pangan saja, tidak hanya dari multimedia saja, tidak hanya pasti mereka punya banyak bidang. Nah, bidang-bidang itu akan kita coba saling collab agar tumbuhnya tuh nggak cuma yang ini tumbuh sendiri, yang ini tumbuh sendiri. Itu kenapa kita bilang kalau nanti di HIPMI bisa bertumbuh bersama karena kita bareng-bareng mau menggerakkan semua anggotanya biar tidak ada yang merasa lebih kecil, lebih besar, di atas, di bawah, seperti itu. Nah, jadi dalam lingkup yang lebih kekeluargaan seperti itu. Dengan program-programnya dari Go tadi, siapa tahu juga bisa di-include-kan ke pengusaha-pengusaha baru kita. Jadi ya dari RB juga dari rumah BUMN juga programnya berjalan. Dari kami juga visi misinya sudah sesuai inline untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan bertumbuh untuk usahanya berkembang bersama gitu. Jadi nggak yang udah ada usaha terus nggak ada pergerakan atau cuma hanya jadi anggota saja tapi ya udah mati di tempat pasif. Jadi ya tetap harus ada gitu. Sama mungkin nanti ada kayak ikut expo, pameran. Nah, itu karena masih dalam rancangan program kerja. Untuk lebih detailnya lagi nanti tunggu tanggal mainnya ya teman-teman. Like, share, Dan subscribe. Oke teman-teman, sedulur semuanya yang ada di Indonesia ya, dari Sabang sampai pulau apa ya, sekarang udah nggak Merauke lagi sih ya. Nyanyiannya udah ganti. Ganti. Ya, dari 33 provinsi ya, se-Indonesia, luar biasa, Anda luar biasa. Dan semoga kita kita ketemu lagi ya. Nanti saya akan collab lagi nih dengan teman-teman HIPMI ini. Ya, di waktu yang akan datang saya harus calling dulu ini waktunya Mas Robi, waktunya Mbak Jana itu kapan ya harus menyesuaikan booking BO harus BO dulu ya, sesuai judul Bazar Online ya, Bazar Online Robi, Bazar Online. Kita kayaknya belum pernah ini ya jualan knalpot ya untuk yang Bazar Online ya, belum pernah ya. Iya. Iya.
Ini juga jualan knalpot loh, Mbak Jana, jangan dikira itu. Nah, khusus perempuan. Iya. Oh, kayaknya ada lagi knalpot muslimah. Iya, knalpotnya itu harus berhijab. Kalau knalpot muslimah. Muslimah. Apa? Sari itu. Nggak Dia bikin bising. bikin adem hati. Adem. Knalpotnya itu murotal. Oh, ya jangan. Ya makanya knalpot, apalagi nanti ada apa namanya, kita akan bahas lah bagaimana mungkin masa depan knalpot Purbalingga ya. Di mana nanti akan ada zamannya ya motor mobil listrik tanpa knalpot. Nah, bagaimana kan nasibnya beliau-beliau ini? Apakah nanti listriknya harus pakai knalpot kan gitu. Pokoknya tetap nggak apa-apa, mobilnya listrik, motornya listrik, tapi harus pakai knalpot. Ya siapa tahu ya, nanti akan kita bahas di lain waktu insya Allah. Oke teman-teman, sedulur semuanya, dari kami sekian dulu. Mas Imam, tadi dibuka sama Mas Imam ya? Nah, dibuka sama Mas Imam, ditutup dengan saya. Lah iya. Tadi kan masuk dari sana ya. Nah, nanti keluarnya lewat sini. Ya, sekali lagi tahun 2023 katanya itu tahunnya resesi, tapi isunya, tapi insya Allah ya kalau memang itu pun terjadi, jika kita kolaborasi insya Allah bisa kita atasi bersama, kita lewati bersama. Oke? Itu demikian dari saya Basuki, bahagia, sukses dan mudah rezeki. Saya Eko Imam Muslimin dari Rumah BUMN Purbalingga. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih guys. Biasanya ada musiknya. Oh iya, teng 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 teng.